Apa jadinya bila pemimpin yayasan sekolah yang korup, gila hormat, dan licik dilawan oleh seorang murid? Di sini Copycat, dan ini adalah alur cerita Korea drama School episode 9. Melanjutkan cerita dari episode 8, Eunbi sempat memanggil Yungjo setelah tahu Seo ngasih hadiah ulang tahun ke Yungjo. Eunbi mempertanyakan apakah semua momen kebersamaan mereka itu hanya settingan. Dia bahkan mengingatkan Yungjo agar tak mempermainkan hati sahabatnya itu. Ternyata apa yang Eunbi katakan serta perasaannya pada Jiwon membuat Yungjo menemui Seong dan minta Tuk mengakhiri hubungan palsu mereka. Seong sempat tertegun sebentar, namun dia menyetujui apa yang Yungjo usulkan. Sementara itu, Jiwon yang telah mengatakan suka pada Kijun tiba-tiba disuruh ayahnya untuk membeli telur. Kijun sendiri masih nampak kaget Jiwon mengatakan itu dan belum meresponnya dengan benar. Mengingat respon Kijun yang diam-diam saja, Jiwon sudah menebak kalau dia akan ditolak. Saking lamanya membeli telur, ayah Jiwon sampai mengira kalau Jiwon nungguin dulu ayamnya bertelur, baru kemudian membelinya. Begitupun di esok harinya, Jiwon masih gak mau ketemu Kijun dulu. Dia bahkan pakai sembunyi-sembunyi segala pas berangkat ke sekolah. Di sekolah, Eunbi menghampiri Seong. Dia kemudian mengaku telah bicara dengan Yungjo. Dia harap setelah pembicaraan itu, Yungjo jadi seriusan dengan Seong dan bukan cuma pura-pura. Sayangnya, Seong mengabarkan kalau efek pembicaraan Eunbi itu berakhir sebaliknya. Putusnya hubungan Seong dan Yungjo langsung jadi hot topic. Rata-rata mereka kasihan pada Yungjo karena mengira dia diputuskan dengan dingin oleh Seong. Lain lagi dengan Jiwon, dia malah terus tertidur di kelas dan terus coba menghindari Kijun di hari ini. Karena gak sesuai harapannya, Eunbi terus ngawasin Seong. Mulai dari ikat rambut, cara makan, sampai warna bolpen yang Seong gunakan tak luput dari pengamatan Eunbi. Eunbi bilang pada Hosung kalau saat ini hati Seong pasti lagi carut-marut. Tentu saja Hosung tak percaya analisa ala Eunbi ini. Sikap Seong memang seperti biasanya, belajar, menyendiri, bekerja, dan mendengarkan musik. Namun meski nampak biasa saja, ternyata apa yang Eunbi katakan pada Hosung adalah benar. Di lain tempat, Guru Lee mendatangi pengacara Chuljo. Kini dia tahu bahwa Chuljo mengalami kesulitan di persidangan karena tak punya bukti kuat tentang rusaknya alat yang digunakan sang rim house. Guru Lee bahkan cukup terkejut saat mendengar hubungan si direktur sesat dengan si manajer sang rim adalah kakak beradik. Saat berangkat sekolah, Jiwon kembali coba menghindari Kijun. Namun kali ini Kijun mencegatnya. Kijun menanyakan keseriusan Jiwon di malam itu, tapi Jiwon malah pura-pura lupa ingatan dan sok-sokan terlambat ke sekolah. Ketika istirahat, Kijun nanya pada Hosung, siapa di antara dirinya dan Eunbi yang duluan bilang suka. Hosung jawab, tak seorang pun di antara mereka yang bilang suka. Yang jelas saat aktivitas apapun, dia selalu teringat Eunbi, yang mana itu berarti kalau dia sangat suka Eunbi. Eunbi kemudian menelpon Hosung dan bilang kalau sebuah agensi kecil telah menghubunginya. Eunbi bilang kalau ide video cover dance yang Hosung usulkan sepertinya berhasil. Kembali pada para penjahat di Nulji, si direktur laknat dan budaknya si Wakasek Sableng rupanya mengajukan proposal penghapusan jurusan arsitektur pada kepala sekolah. Kepala sekolah menolak ide ini karena awal mulanya Nulji muncul adalah untuk mengayomi para pengrajin kayu muda. Meski demikian, kedua orang yang tak tahu malu ini terus menekan kepala sekolah dengan alasan demi kebaikan para murid. Wacana penghapusan ini pun sampai pada para guru. Mereka semua tahu ini hal yang tak benar. Mereka juga tahu pasti si direktur brengsek lah yang menjadi otak di balik semua ini. Masih heran dengan wacana tadi, Guru Song sedikit kaget saat mendengar kasus Chuljo. Dia baru tahu Yungjo adalah adiknya Chuljo. Guru Song makin pusing saat tahu manajer Sangrim adalah adiknya si direktur brengsek. Dia jadi paham kenapa waktu itu si direktur nampak sangat munafik ketika terjadi kasus Min Seo. Melanjutkan aktivitasnya, Guru Lee mengajak tim untuk bertukar pikiran. Baru Furniture
ingin para siswa membuat benda sederhana yang bermanfaat untuk masyarakat. Tanpa diduga, ide Kijun yang ingin membuat speaker sederhana terpilih. Ide ini datang saat melihat radio kakeknya yang rusak tempo hari, dan keengganan kakeknya menggunakan radio dari ponsel karena dia anggap terlalu pelan suaranya. Jiwon sedikit kecewa idenya tidak terpilih. Dia ingin membuat bangku yang bisa berubah bentuk menjadi tangga. Yungjo bilang kalau dia suka ide Jiwon itu. Tanpa dia duga, Jiwon langsung mengajaknya ke rumah untuk iseng-iseng membuat rancangan itu. Saat di rumah Jiwon, Kijun sempat menyapa mereka sebelum pergi kerja. Tapi entah kenapa, Jiwon merasa kalau Kijun tak suka kalau dia bersama Yungjo. Yungjo sendiri sempat mengajak Kijun bicara dan menanyakan hubungan dirinya dengan Jiwon. Kijun ingat respon Jiwon sebelumnya dan bilang kalau mereka cuma berteman. Saat kembali ke rumah, Kijun mencari beberapa referensi speaker untuk idenya. Dia sangat parah dalam menggambar. Namun Guruli dapat melihat keseriusan Kijun dalam mengembangkan ide speakernya itu. Di lain cerita, Hosung mengantarkan Eunbi. Namun setelah mendengar komentar dan perjanjian yang tak pantas dari orang yang mengaudisi Eunbi, Hosung mulai sadar jika ini adalah agensi palsu yang akan menipu Eunbi. Hosung tak membiarkan itu dan membawa Eunbi pergi. Dia menenangkan Eunbi dan bilang akan bertanggung jawab mencarikan agensi yang benar-benar pantas dititipi bakat Eunbi. Malam hari ketika Jiwon pulang ke rumah, ayahnya minta Jiwon untuk mengantarkan obat anemia ibunya yang ketinggalan. Saat mengantarkan obat itulah, Jiwon akhirnya tahu Seyong bekerja di sana. Di hari berikutnya, Baro Furniture ternyata mengubah deadline penyerahan proposal peserta lomba. Guruli minta agar Yungjo, Kijun, dan Jiwon menyelesaikan proposalnya malam ini. Yungjo dan Jiwon memulai lebih dulu mengerjakan proposalnya. Kijun akan menyusul setelah selesai bekerja. Saat malam semakin larut, Jiwon menanyakan apakah Yungjo tak apa-apa setelah putus dari Seyong. Yungjo menjawab ia tak apa-apa dan memberitahu jika hubungan mereka cuman settingan. Jiwon iseng-iseng nanya alasan yang menyebabkan mereka berhenti pura-pura pacaran. Yungjo kemudian menjawab jika saat ini ada seseorang yang benar-benar dia suka dan mengatakan kalau orang tersebut adalah Jiwon. Jiwon langsung terdiam mendengar ucapan Yungjo itu. Begitupun dengan Kijun yang baru saja datang. Itulah alur cerita Korea Drama School episode 9. Terima kasih telah menonton hingga akhir video. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like, komen, ataupun share-nya. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan melakukan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.